Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah recording ya ini. Waalaikumsalam. Oke, jadi di sini melanjutkan bimbingan Famul Makro ya. Di sini yang terakhir, pertemuan terakhir bakal bahas isim maf'ul dan i'rab, tapi yang kita bahas yang dasar aja. Ya, isim maf'ul itu kurang lebih arti gampangnya itu objek atau korban atau apa ya. Jadi dia itu yang menjadi korban dari pekerjaan tersebut. Misalnya, contohnya, langsung contoh aja biar lebih mudah memahaminya. Contoh, eh, tolaba atau libu al ilma, ya. Artinya itu santri menuntut ilmu gitu. Contohnya, yang pertama, yang kedua, akala Muhammadun al-lahma. Muhammad memakan daging. Lah, daging di sini itu dia sebagai maf'ul atau objeknya. Ya, subjek, predikat, objek gitu penjelasannya. Nah, ini tak garisi sendiri aja biar lebih enak. Bisa. Aduh. Allahma. Nah, nah, jadi akala ini dia itu fiil, si Muhammad ini fa'il, nah, Allahma ini maf'ul. Dan maf'ul itu harus marfu, harus mansub. Jadi dia tuh harus fathah tuh. Itu kalau yang maksudnya yang dasar ya, yang simpelnya kayak gitu. Kurang lebih itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung ke materi selanjutnya. Nah, i'rab dasar. Jadi i'rab itu penjelasannya itu perubahan akhir. Perubahan akhir harokat dikarenakan sebab tertentu. Tuh, simpelnya kayak gitu. Nah, i'rab sendiri itu ada empat kategori. Kita langsung ke isim aja. Di isim itu ada 3 i'rabnya. Bentar. Ya, ada 3. Satu, ada mansub atau nasob. Kemudian yang kedua ada marfu atau rofa. Tak berubah. Rofa. Tadi yang ketiga ada yang namanya majrur atau jar. Itu yang di isim. Langsung aja. Mansub atau nasob itu gampangnya itu harokatnya fathah, ya, atau alif, ya kurang lebih itu sih yang paling gampang itu.
penjelasan mudahnya itu fathah. Ya nanti kalau misalnya untuk yang lebih mendalam lagi mungkin nanti bisa kita pelajari lagi gitu. Dan kalau marfu itu harokatnya dhammah. Tuh, gampangnya dhammah. Dan pokoknya kata-kata Arab kalau nggak ada apa-apa itu pokoknya harus dhammah gitu. Gampangnya gitu. Misalnya Al-Qur'anu gitu. Nggak bisa tiba-tiba Al-Qur'ana kecuali kita tahu sebabnya gitu. Dhammah, kemudian yang selanjutnya ada jar. Jar itu atau majrur atau jar itu harokatnya kasroh. Tuh, kasroh. Dan majrur itu sebabnya itu karena kemasukan huruf jar. Contohnya kalau teman-teman tahu fil Qur'anil adim. Nah, Al-Qur'ani ni itu tadi kasroh sebabnya itu karena ada huruf jar. Huruf jar itu contohnya fi. Tuh. Contohnya kayak gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir fiil. Di fiil, i'rabnya fiil itu ada 3 juga sama. Yang pertama ada mansub. Ini langsung tak copy aja atasnya. Sama, cuman yang membedakan itu yang ketiga, namanya majzum atau jazm. Itu harokatnya itu apa namanya, sing bunder sukun. Jadi harokatnya dia sukun. Contohnya majzum tuh la takul, bukan la takulu, bukan la takuli atau la takula gitu, tapi la takul, cuman domah gitu. Gitu sih kurang lebih sih kalau i'rab yang paling dasar tuh intinya ini, harokat-harokat ini gitu. Jadi nggak ada nanti misalnya ada pertanyaan sebutkan 3 i'rab dalam fiil mansub, marfu dan majrur, itu nggak bisa karena majrur itu punya isim dan majzum itu cuman buat punya fiil gitu. Kurang lebih itu sih penjelasannya sih sederhananya gitu. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Ya ini contohnya ini contoh mansub di fiil ya. Contoh mansub di fiil itu yang kemarin udah tak jelaskan, itu yang sebelumnya tak jelaskan itu jadi apa namanya tadi? Di hal contohnya Ja'a, gak apa-apa, Ja'a juga bisa. Ja'a itu artinya lapar. Ja'a Muhammadun Rokiban. Nah, Rokiban ini tuh dia mansub di isim. Contohnya gitu. Contoh marfu ya sama, Ja'a Muhammadun kayak ini saja biar gampang. Nah, Rokiban ini tuh itu contoh yang nasab. Lah Muhammadun ini mana sih? Lah yang Muhammadun ini contohnya yang rofa marfu. Jadi dia itu harokatnya dhammah. Seperti yang tak bilang tadi. Jadi kalau misalnya kata-kata yang nggak berubah itu ya gitu. Terus yang terakhir majrur tuh contohnya Zahaba Muhammadun ilal, astagfirullahaladzim,
Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Nanti kan al masjidi jadinya. Nah ini si majrur karena sebelumnya ada ila. Nah ila ini juga dia huruf jar. Tuh. Gitu sih kurang lebih teman-teman contohnya. Kalau yang fi'il itu oh ini illa antakuna. Illa antakuna hijarotan. Hijarotan. Nah ini illa karena kemasukan ini jadi ya dia nama antak bukan takunu tapi takuna. Ini contoh yang mansub. Terus contoh yang marfu itu ya yang biasa ya. Apa ya? Yadhabu Muhammadun. Astagfirullahaladzim, lupa guys. Yadhabu Muhammadun ila al masjidi. Ya kamanya gitu. Yang yadhabu ini dia harokatnya nggak berubah itu. Terus yang terakhir yang majzum itu la takul. Nah takul ini dia la takul ini dia jazm majzum, jadi harokatnya tuh sukun. Ya kurang lebih gitu sih teman-teman. Sama yang sebelum yang saya lupa dia isim mabni. Jadi selain tadi yang bisa berubah itu ada juga nama isim mabni. Isim mabni itu dia yang baku. Jadi harokatnya dan bentuknya gak boleh berubah sama sekali. Contohnya yang paling gampang, yang tadi contohnya tuh isim isyarah aladi gitu kan, aladi, dzalika, tilka kayak gitu. Itu gak boleh berubah sama sekali, harokatnya gak boleh berubah sama sekali. Nah, jadi misalnya aladi itu gak boleh jadi alada, aladu, ulida kayak gitu gak boleh, karena dia udah mabni, gak boleh berubah. Contoh lain yang gak boleh berubah itu fi'il madi. Dhahaba, ya udah dhahaba gak boleh jadi dhahabu boleh sih. Dhahabu gak boleh deh ya. Ya jadi ya fa'ala ya fa'ala gitu, gak boleh berubah gitu. Namanya mabni. Atau nama ada nama yang namanya tuh apa ya, ghairu munsharif ya. Jadi ya pokoknya dia adalah yang nggak boleh berubah gitu. Ya kurang lebih itu sih teman-teman sih untuk yang isim mabni itu. Jadi barku harokatnya nggak boleh berubah sama sekali. Contohnya alladzi misalnya. Alladzi mana ya? Alladzi, allati, tilka, dzalika,
V juga gak boleh berubah jadi Vi gitu, gak boleh. Via Vi. Tapi itu sih, dan huruf-huruf kebanyakan itu. Kebanyakan apa tadi? Mabni, gak boleh berubah. Ini itu aja sih teman-teman. Sih ada pertanyaan atau cukup? Kita cukupkan aja pertemuan terakhir kita. Cukup, siap? Oke, cukup ya. Mungkin itu aja. Kalau lebih mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sip.